ada rasa kurangnya untuk berolahraga itu memang dari Tias ataupun Chandra itu merasa kurang olahraga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di podcast Edukasi Olahraga. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Torik Latif dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2021 Universitas Jenderal Sudirman. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan tentunya dengan olahraga dan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat kompeten di bidangnya. Narasumbernya adalah Tias dan Chandra. Ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tidak sayang-sayang, seperti itu. Ya, silakan Tias dan Chandra boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Torik. Perkenalkan, nama saya Dasinto Wulandari. Saya dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2021. Saya asal dari Cilacap. Ya, perkenalkan, nama saya Chandra Mulari Pai, Pendidikan Jasmani 2021, asal dari Banyumas. Ya, Mbak Tias dan Chandra. Ya. Banyak apa nih di kampus? Kesibukan sekarang, yang pertama, saya masih ikut organisasi di BEM Fakultas. Terus yang kedua, mengikuti kegiatan organisasi di UKM, yaitu UKM Futsal. Ya, untuk saya sendiri, kegiatan sehari-hari adalah kuliah dan sedang melanjutkan untuk mengajukan proposal UKM bola tangan. Handball ya, Tias dan Chandra. Ngomong-ngomong dengan olahraga, itu kan di olahraga itu identik dengan cabang olahraga ya. Ngomong-ngomong dari Tias sendiri, cabang olahraganya itu apa? Kalau dari saya sendiri, cabang olahraga saya itu sepak takraw. Jadi ada ceritanya tuh waktu SMP ada guru olahraga baru, namanya itu Pak Faruk. Nah, beliau pertama kali masuk, terus kita ada mapel olahraga, di situ permainan sepak bola. Nah, saya sama teman saya memasukkan bola ke gawang. Nah, setelah itu beliau, Pak Faruk ini meminta saya untuk, ayo kita latihan takraw gitu. Sebenarnya saya nggak tahu awalnya gimana. Terus beliau bilang, latihan aja dulu, nanti sore datang gitu. Oke. Saya dan teman saya datang. Setelah itu kita latihan nih, pertama kali latihan di sore hari itu jam 4. Itu ada 3 teman saya. Kita pertama kali banget pegang bola takraw itu di waktu SMP. Setelah itu berlanjut SMP, SMA, dari mulai event dari kecamatan, kabupaten, presidenan, sampai titik paling jauh di sepak takraw itu di Porprov kemarin di Klaten. Tahun berapa itu, Mbak? Itu tahun 2022 apa ya? Tahun kemarin ya? Iya, betul. Iya. Kalau dari Chandra sendiri, cabang olahraganya apa? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, cabang saya adalah bola tangan atau handball. Ya, kenal bola tangan ini adalah waktu sosialisasi di Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Iya. Artinya memang sudah menggeluti ya dari cabang olahraga takraw ataupun handball. Kenapa sih alasannya bisa memilih olahraga itu? Ataupun karena hobi, ataupun karena basic olahraganya di takraw atau di handball? Itu alasannya seperti apa? Kalau dari saya sendiri lebih suka ke olahraga, terus habis itu ngalir aja di sepak takraw, terus sampai sekarang masih menggeluti juga di sepak takraw, tapi saya juga ke yang lain juga bisa, semisal ke futsal atau ke bulu tangkis gitu. Iya. Artinya memang takraw ya hobi ya gitu. Iya. Kalau dari Chandra? Karena rasa ingin tahu saya yang sangat tinggi. Ini kan olahraga baru bagi saya, yang terbilang sangat baru lah. Saya baru mengenal tahun 2022. Nah, saya ingin mendalami olahraga handball tersebut. Maksudnya hebat ini bisa langsung ke tingkat Porprov ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Tias itu kan basicnya di takraw. Itu ada nggak sih dulu waktu ikut lomba itu ada seleksinya itu atau enggak? Atau bahkan mungkin ya sudah, ayo kita gabung kemudian latihan terus ikut lomba, atau ada proses seleksinya? Kalau ada itu seperti apa? Kalau di waktu SMP itu nggak ada proses seleksi, karena
benar-benar kita itu dari awal banget. Sepak takraw itu dibangun tuh benar-benar dari awal. Jadi kita total pemain di waktu SMP itu 5. Jadi 5 anak ini langsung masuk ke event kecamatan. Setelah itu kecamatan kan dapat juara 1 nih. Kita lanjut ke event kabupaten. Kabupaten kita dapat juara 2 gitu. Jadi di proses di SMP ini nggak ada proses seleksi. Tapi kalau misal masuk ke Karsidenan itu ada proses seleksinya. Jadi kita harus seleksi ngikutin apa nih yang harus waktu seleksi itu gimana gitu. Setelah itu nanti ada daftar nama yang nantinya siapa nih nama yang terpanggil di tingkat Karsidenan. Kalau dari handball sendiri ada seleksinya nggak, Chandra? Untuk dari handball sebenarnya ini ada seleksi, cuman itu dari pelatih sendiri yang menyeleksi. Kita nggak tahu semuanya atlet dari Banyumas, cuman kita latihan terus setiap hari untuk seleksi seperti itu. Iya, artinya memang tiap tingkatan itu ada proses seleksinya masing-masing. Kalau dari sepak takraw itu kira-kira ada nggak kendalanya sebelum dia itu terjun untuk memutuskan terjun untuk sepak takraw? Menekuni sepak takraw itu ada proses kendalanya atau enggak? Kendala pasti ada. Yang pertama kaget karena bola takraw itu kan dulunya dari rotan, ya kan? Iya. Dari rotan, terus sekarang berubah jadi plastik tapi yang ukuran kayak bola kecil gitu kan? Iya. Nah itu pertama kali nyoba kan nyundul. Nah waktu coba itu sakit karena benar-benar awal kan, apalagi masih SMP gitu. Kendalanya di situ waktu awal. Terus yang kedua sepak takraw itu masih jarang minat ya? Ya jarang minat. Jadi kendalanya mungkin di waktu proses latihan banyak, semisal bolanya itu nggak sesuai, nggak melambung ke atas. Kalau dari handball sendiri ada kendalanya nggak? Mungkin kendalanya seperti yang sudah dia sebutkan tadi adalah di waktu proses latihan. Karena ini adalah olahraga baru bagi saya dan ini adalah banyak kurang lah bagi saya karena belum mengenal handball ini. Tapi dari kendala-kendala itu bisa memunculkan rasa motivasi yang lebih besar tentunya. Betul. Ya. Nah, dulu saya juga ingin ikut handball ya Mas, cuma karena ada beberapa hal saya tidak ikut perseleksi ya, seperti itu. Ya. Kalau dari sepak takraw itu bolanya memang terbuat dari rotan dulunya ya? Iya, dulunya memang terbuat dari rotan, terus dimodifikasi sekarang itu jadi plastik. Dari plastik yang tebal. Oh iya. Kemudian kalau dari Chandra sendiri itu kan sudah ke tingkat porprov ya, dan juga dia juga sudah sampai ke tingkat porprov. Ada nggak sih event terdekat yang mungkin selain porprov atau selain event apa itu? Mungkin event terdekat untuk tingkat universitas Kejurnas. Oh, Kejurnas ya. Dan untuk kapan itu kira-kira? Di akhir Oktober kalau nggak diundur. Terus kalau untuk event terdekat yang di Kabupaten Banyumas ada kejuaraan belajar tanggal 28. Itu dari cabang olahraga handball ya. Tingkat Kabupaten Banyumas belajar. Kalau dari sepak takraw ada nggak? Kalau dari sepak takraw sendiri kemungkinan di event universitas. Jadi ada namanya sepak takraw Sudirman Open kalau nggak salah. Itu kemungkinan di bulan November. Nanti tunggu aja. Pasti ada pamflet yang tersebar. Silakan ditunggu ya teman-teman, event-event terdekat dari handball ataupun sepak takraw seperti itu. Nah, kira-kira dari kalian berdua itu ada persiapan nggak untuk menuju event terdekat ini? Seperti proses latihan, seperti apa program latihannya, atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan seperti itu? Itu pasti. Yang pertama dari latihannya sendiri. Latihan kalau misal menjelang event itu pasti padat. Ya, misal seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali gitu. Tapi di takraw sendiri tuh saat ini tuh masih jarang latihan karena peminatnya yang belum banyak. Jadi harus diworo-woro lagi teman-teman siapa nih yang mau ikut ke sepak takraw unsur itu. Kalau dari Chandra? Kalau dari sebenarnya sama ya, cuman kayak sekarang paling
latihan cuma 3 kali seminggu. Kalau misal mendekati event paling 4 kali atau 5 kali sampai seminggu. Untuk sekarang masih agak sepi karena masih ada kesibukan masing-masing atlet-atletnya seperti itu. Sibuk kuliah ya. Sibuk kuliah juga ya. Tentunya kita sebagai mahasiswa juga pintar-pintar untuk manajemen waktu ya. Nah itu dari latihan ataupun dari kuliah seperti itu. Nah, kemudian kan sudah menggeluti ya cabur sepak takraw atau handball. Pernah kepikiran nggak untuk pindah cabur seperti itu? Pernah. Atau bahkan mungkin dari dia pengen bosen nih ikut sepak takraw, pengen pindah cabur seperti itu. Pernah? Pernah. Karena di sepak takraw ini saya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Setengah-setengah. Maksudnya gimana itu? Nggak yang langsung pro gitu bisa smash. Saya tuh masih terbilangnya tuh nggak bisa yang smash, sedangkan rata-rata pemain sepak takraw tuh bisa smash gitu. Sampai salto gitu ya? Ya salto. Iya. Betul. Jadi saya sempat kepikiran buat pindah cabur. Dulu juga saya di tahun 2022 di event Pomprov saya pindah cabur ke cabur futsal. Cabur futsal. Iya. Itu sudah menekuni latihan juga ya? Iya betul. Latihannya cukup menguras tenaga dan menguras waktu. Luar Pastinya. biasa. Kalau dari Chandra? Pernah kepikiran, soalnya ini kan kayak masih baru terjun ke handball, masih baru 1 tahun lah. Yang sebelumnya saya basicnya adalah sepak bola atau futsal seperti itu. Jadi kayak masih pengen untuk ke sepak bola atau ke futsal gitu. Iya. Artinya memang pernah kepikiran ya. Betul. Kalau misal nih ada teman-teman yang ingin ikut serta latihan sepak takraw ataupun di handball, itu bagaimana caranya? Atau ada ada nomor yang memang harus dihubungi atau memang ada prosedur yang harus diikuti seperti itu? Ada dari sepak takraw sudah ada, nanti ada pamfletnya. Misal latihan terbuka sepak takraw, biasanya kita latihan tuh kalau nggak di Gor Sumarjito di lapangan Penjas. Untuk waktunya di sore hari jam 3:30 sampai dengan jam 6. Kalau dari handball sendiri? Untuk dari handball Unsud masih mengikuti latihan dari jadwal handball Banyumas, yaitu Selasa, Kamis, Sabtu jam 4 sore. Kalau untuk Sabtu pagi jam 7. Oke, nah gitu ya teman-teman. Silakan untuk ketika memang akan ada event latihan atau program latihan, silakan diikuti informasinya seperti itu. Jangan lupa join di Ya. sepak takraw Unsud dan handball Unsud. Ya, betul. Nah, kira-kira ada nggak sih dari sepak takraw ataupun dari handball yang kira-kira bisa menjadikan prospek kerja untuk kedepannya selain menjadi atlet atau menjadi wirausaha seperti itu? Prospek kerja. Oh, Kayaknya. dari atlet aja sih. Iya. Dari segi atlet ya, jadi aset. Oke, nah kemudian dulu kan dari Dias dan Chandra itu kan sebelum menjadi atlet itu kan masih ibaratnya masih belum punya basic ya. Iya. Nah itu kira-kira ada perbedaan nggak sebelum ambil olahraga sepak takraw, handball itu kira-kira dari pola makan, pola nutrisi dan pola latihan itu kira-kira ada perbedaannya nggak sebelum atau sesudah menjadi atlet seperti itu? Ada. Pasti ada. Untuk dari saya sendiri adalah karena saya sering olahraga, mungkin kayak untuk proses latihannya yang lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi atlet itu. Terus makanan nggak sih? Makanan. Iya. Ya, Makanan kita ya. harus Harus mengurangi jaga. makan pedes. Pedes, makanan yang banyak minyak gitu. Terus lebih banyak air putih dan vitamin. Sekaligus suplemen. Nutrisi ya tentunya ya. Nutrisi. Itu sangat berpengaruh untuk olahraga tentunya. Nah ini kan kita kan masih di ranah mahasiswa juga ya. Itu kira-kira ada nggak sih niatan untuk melanjutkan studi di basic sepak takraw ataupun di handball? Kira-kira ada niatan nggak? Kalau dari saya udah enggak, karena Tidak ada niat untuk melanjutkan? enggak. Karena kita udah di semester akhir nggak sih, semester 5 Iya, betul. itu terbilang udah Iya. mau akhir, Ini fokus. jadi lebih difokuskan ke skripsi nantinya. Ya. Dari tadi kita ngomongin tentang olahraga ya. Jadi saya ingin ingin tahu perspektif kalian sebagai seorang mahasiswa. Ya.
dan sebagai mahasiswa olahragawan tentunya. Nah, kira-kira susah nggak sih jadi mahasiswa yang suka olahraga dan tentunya kita juga sebagai ranah di pendidikan jasmani? Susah nggak kira-kira memanajemen waktu untuk berolahraga dan mengerjakan tugas tentunya? Untuk saya sendiri untuk berolahraga adalah hobi bagi saya. Jadi kayak olahraga itu termasuk yang nggak terlalu mengganggu untuk kegiatan kuliah atau mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Kebutuhan ya, kebutuhan olahraga. Kalau dari dia, dari aku sendiri, kalau emang basicnya di olahraga pasti selalu enjoy gitu loh. Kita ngelakuin apapun tuh pasti seneng. Ya pasti ada titik terendahnya juga, kayak misal capek tugas atau capek apa, tapi kita tetap kita suka olahraga nih, masa ya kita mau males-malesan gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita harus tetap ya ngikutin alur. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah artinya memang sudah menjadi kebutuhan ya olahraga. Jadi kalau misal tidak olahraga itu ada yang merasa kurang. Badannya itu, jadi nggak sehat. Itu yang menjadi identik sebagai mahasiswa pendidikan jasmani ya teman-teman. Ketika memang ada rasa kurangnya untuk berolahraga, itu memang dari Tias ataupun Chandra itu merasa kurang olahraga seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman yang nantinya untuk menjadi seperti kalian? Seperti itu. Tips and tricknya mungkin yang pertama harus dari niat dulu. Niat. Kalau misal niatnya nggak pengen di sini, mending nggak usah diterusin. Yang kedua, hobi. Kalau nggak kesenangan. Kalau dia olahraga dijadiin hobi atau kesenangan, pasti dia akan berjuang gitu buat jadi atlet. Misal mau jadi atlet provinsi atau atlet nasional. Kalau dari Chandra, tips and trick untuk menjadi handball yang sangat jago gitu seperti apa? Ya, saya kan belum jago. Belum jago tapi sudah masuk ke Power Prof ini, gimana ini? Mungkin tipsnya adalah ya latihan terus sih. Intinya latihan. Sampai jadi jago. Okay. Terus nih, kira-kira yang menjadi motivasi kalian untuk menjadi seorang atlet itu apa? Ataupun ada arahan dari orang tua, ataupun mungkin motivasi internal dari diri sendiri? Itu motivasinya apa? Kok bisa menjadi sampai ke tingkat provinsi? Sebenarnya dari saya itu nggak ada keinginan untuk menjadi atlet sebenarnya. Kayak ingin mendalami aja handball ini seperti apa gitu. Pengen bermain handball seperti itu. Terus pas ada seleksi ternyata masuk seperti itu. Terus kebawa jadi atlet, terus latihan terus seperti itu. Jadi kalau rezekinya di handball. Kalau dari dia, saya motivasinya sendiri, dulu motivasi waktu SMA, motivasi diri sendiri. Terus setelah itu di SMA kan dapat juara di tingkat karesidenan. Setelah itu dapat dukungan dari orang tua, timbullah motivasi dari orang tua. Dari orang tua bilang kayak harus semangat, jangan pernah putus asa. Gitu. Jadi sampai akhirnya saya bisa kuliah di pendidikan jasmani Unsud ini karena di atlet sepak takraw. Oke. Nah, kemudian nih, itu kan artinya memang ada motivasi yang berbeda ya, dari motivasi internal ataupun motivasi dari orang tua. Itu menjadikan dorongan untuk Tias dan Chandra seperti itu. Nah, terus nih pesan dan kesan selama menjadi atlet, entah itu dari sepak takraw ataupun handball, pesan kesannya itu apa? Ataupun sedih, capek, apapun itu. Sampai pasti ada. Capek ya. Tapi pasti senang sih bisa ikut turnamen sekelas Prof. Kalau dari Tias? Kalau dari saya kesannya luar biasa. Karena di takraw itu termasuk bukan olahraga yang mudah. Iya, betul. Ya nggak sih? Iya, betul. Banyak orang yang bilang sepak takraw itu susah gitu. Emang benar susah, tapi kita harus ada niat buat latihan terus sampai bisa di sepak takraw. Terus kesannya jangan pantang menyerah, tetap semangat. Kalau misal kalian pengen jadi atlet, ayo berjuang.
buat masa depan kalian. Latihan dan berjuang ya. Iya, Berjuang. intinya latihan. Sampai menyerah. Nah, terus nih, ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Dias ataupun Chandra untuk mahasiswa sekalian yang untuk apa ya? Untuk menjadi atau bahkan mungkin ingin mencoba untuk mulai berolahraga seperti itu. Pesan Ya, untuk teman-teman. teman-teman. Ya. Pesan untuk teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman, buat kalian yang masih malas olahraga, ayo tingkatin lagi olahraga kalian karena olahraga itu buat kalian sehat. Betul. Betul. Jadi Chandra, Cukup, oke. Ya, intinya jangan lupa olahraga ya teman-teman. ya, Karena betul. dengan berolahraga kita bisa berbahagia tentunya. Apalagi kita di mahasiswa pendidikan jasmani itu ketika kuliah memang dituntut untuk untuk berolahraga terus seperti itu. Dari pagi sampai sore tentunya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada nggak mau kalau misal ada teman-teman yang ingin ikut serta latihan di sepak takraw ataupun handball itu kira-kira lewat apa nih? Atau Instagram ataupun Facebook ataupun media sosial lainnya seperti itu. Ada. Buat teman-teman yang mau gabung di Sepak Takraw Unsud, jangan lupa cek Instagram Sepak Takraw Unsud. Pasti di situ nanti ada informasi terkait dengan latihan ataupun proses seleksi. Nah, dan jangan lupa untuk ikut handball atau bola tangan Unsud, ikuti aja Instagramnya handball Unsud. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Semoga dari teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight terkait informasi tentang sepak takraw ataupun handball. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini sampai selesai. Dan tentunya sampai jumpa di podcast edukasi olahraga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.